Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna asy-syalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita duduk sebentar, menarik napas panjang, lalu bertanya dalam hati, apa sih yang sebenarnya membuat hidup ini terasa lebih berarti? Hari-hari kita penuh dengan aktivitas, kejar target, urusan dunia. Tapi di tengah semua itu Allah memberikan petunjuk yang sederhana, tapi luar biasa. Dalam petunjuk itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Allah berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 3 hal, 3 kunci sederhana yang kalau kita renungkan bisa mengubah cara kita menjalani hidup ini. Beriman kepada yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa diraba oleh tangan, tapi diyakini kuat di dalam hati. Pernahkah kita membayangkan betapa tidak mudahnya beriman kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Di zaman sekarang saja, orang kadang butuh bukti nyata untuk percaya. Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Mari kita bayangkan sebentar. Ada seorang sahabat bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit bertemu Allah, banyak orang langsung mengolok-olok. Mana mungkin? Itu tidak masuk akal. Tapi apa kata Abu Bakar? Tanpa ragu ia berkata, kalau Muhammad yang mengatakannya, maka aku mempercayainya. Subhanallah, inilah contoh nyata iman kepada yang gaib. Abu Bakar tidak meminta bukti. Ia percaya karena ia yakin kepada Rasul dan janji Allah, meski matanya tidak menyaksikan langsung. Begitu pula kita hari ini percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada, malaikat ada padahal kita belum pernah melihat mereka. Kita salat, kita berdoa, kita beramal, karena yakin kepada sesuatu yang tak kasat mata. Kadang iman itu seperti berjalan dalam kabut tebal. Kita tak selalu melihat jalannya jelas, tapi kita terus melangkah, karena kita percaya kepada Allah yang membimbing di balik semua itu. Beriman kepada yang gaib adalah tentang percaya sebelum melihat, tentang percaya tanpa syarat, tentang hati yang memegang erat tali kepercayaan kepada Allah, bahkan saat dunia menertawakan. Dan bukankah Allah sudah berjanji bahwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib akan mendapatkan petunjuk yang sejati dan keberuntungan yang besar? Maka, yuk, kita rawat iman kita. Walau dunia kadang meragukan, kita tetap percaya. Walau mata tak melihat, hati kita tetap memegang. Karena dalam Islam, yang tak terlihat seringkali lebih nyata daripada yang kasat mata. Mendirikan syalat. Kalau kita baca di surah Al-Baqarah ayat 3, Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, yang mendirikan salat. Mendirikan salat di sini bukan sekadar salat loh. Bukan cuma soal berdiri, rukuk, sujud, terus salam. Tapi mendirikan salat itu artinya menegakkan salat dengan benar, penuh kesadaran, penuh keikhlasan, penuh rasa butuh pada Allah. Salat itu jadi tiang kehidupan. Tiang itu harus kokoh. Kalau salat kita kokoh, hidup kita pun kokoh. Bayangkan ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah bilang, aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, "Syalat pada waktunya." Lihat salat yang dirikan tepat waktu dengan penuh rasa sadar, itulah yang jadi ukuran kecintaan kita kepada Allah. Bahkan, saat kondisi sulit sekalipun, salat tetap dijaga. Pernah suatu waktu, Rasulullah dan para sahabat lagi, dalam perjalanan berat, capek, haus, panas, tapi begitu masuk waktu salat mereka berhenti. Mereka berbaris mendirikan salat berjamaah. Kalau ada bahaya, sebagian berjaga, sebagian lain salat. Ini disebut salat khauf, salat dalam kondisi takut perang. Bayangin, dalam kondisi perang saja, salat tetap ditegakkan. Renungannya buat kita hari ini. Kadang kita sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ngurusin hidup, lalu salat jadi diundur-undur atau bahkan dikerjain asal-asalan. Padahal justru di tengah kesibukan itu, salatlah yang harus lebih ditegakkan. Karena salat itu sumber kekuatan, bukan beban. Mungkin kita bisa mulai bertanya ke diri sendiri, sudahkah aku menjadikan salat sebagai prioritas, bukan sekadar rutinitas? Sudahkah aku mendirikan salat dengan hati bukan hanya tubuh? Karena mendirikan salat itu kayak membangun rumah untuk hati kita, rumah tempat jiwa kita beristirahat dari kerasnya dunia. Kalau salat kita baik, insya Allah, Allah akan perbaiki semua urusan kita. Menafkahkan sebagian rezeki. Kadang kita berpikir rezeki yang kita dapat itu ya, buat kita sendiri. Kita capek kerja, usaha siang malam, lalu merasa wajar kalau semuanya ingin kita nikmati sendiri. Tapi ternyata, Allah mengingatkan kita di awal-awal surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ketiga, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya dari setiap nikmat yang Allah titipkan ke kita, uang, waktu, tenaga, ada bagian kecil yang harus kita keluarkan, bukan buat diri sendiri, tapi buat kebaikan, buat bantu yang butuh, buat menyambung silaturahmi, buat meringankan beban orang lain. Dan yang menarik, Allah tidak bilang semua rezeki tapi sebagian. Artinya, Allah itu Maha Pemurah, minta kita berbagi sedikit saja. Kalau mau contoh nyata, kita bisa lihat dari zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau itu pedagang sukses, kaya raya, tapi kedermawanannya luar biasa. Waktu kaum muhajirin hijrah ke Madinah, mereka banyak yang datang dalam keadaan kosong. Tanpa harta, tanpa tempat tinggal. Abdurrahman bin Auf menawarkan kekayaannya. Bahkan, saat salah satu sahabat Ansyar bilang, "Saya kasih kamu setengah dari hartaku." Abdurrahman malah jawab dengan rendah hati, "Tunjukkan saja pasar, aku akan cari rezeki sendiri." Dan hasil dari usahanya itu, Abdurrahman gak lupa menafkahkan hartanya. Suatu ketika, dia menyumbang 500 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. Bayangin 500 ekor kuda, nilainya mahal banget pada zaman itu. Tapi bukan cuma orang kaya yang diajarin untuk berinfak. Di zaman Nabi juga ada seorang sahabat miskin yang bawa seikat kurma untuk disedekahkan. Ada yang mengejek, apa gunanya sedekah sekecil itu? Tapi Nabi Muhammad menguatkan dia, sekecil apapun yang diberikan dengan ikhlas itu berharga besar di sisi Allah. Jadi kalau hari ini kita merasa rezeki kita kecil, tetaplah berinfak. Kalau rezeki kita besar, lebih lagi kita harus berinfak. Karena infak itu bukan soal angka, tapi soal hati. Itu tanda syukur kita atas apa yang Allah titipkan. Bayangin aja, kalau setiap orang menafkahkan sebagian kecil dari rezekinya, dunia ini pasti lebih damai, lebih ringan rasanya hidup. Sahabatku, kalau kita bisa menjaga 3 hal ini dalam hidup, iman yang kuat, salat yang tegak, dan hati yang dermawan, maka kita sedang menanam benih-benih kebahagiaan yang tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Hidup ini memang penuh tantangan. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal. Tapi ingat, Allah melihat usaha kita, bukan hanya hasil kita. Allah menghargai tiap tetes air mata dalam doa kita. Allah tahu setiap sedekah kecil yang kita ikhlaskan. Mari kita terus belajar untuk percaya,
untuk beribadah dengan hati dan untuk berbagi dengan ikhlas. Karena dalam setiap keikhlasan itu, ada janji Allah yang tidak pernah ingkar, bahwa kebaikan sekecil apapun pasti kembali kepada kita, dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Semoga Allah menjaga iman kita, menguatkan salat kita, dan melapangkan rezeki kita untuk berbagi. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keimanan yang kokoh kepada hal-hal yang gaib, sebagaimana Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Bimbing kami untuk selalu mendirikan salat dengan khusyuk dan penuh cinta kepadamu. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal dan berkah, dan jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang gemar, menginfakkan sebagian dari apa yang telah Engkau titipkan. Ya Allah, kuatkanlah langkah kami dalam menempuh jalan yang Engkau ridai, dan terangilah hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Amin. Demikianlah sekelumit renungan hari ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dengan teguh, dan senantiasa berbagi dari apa yang kita miliki, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Baqarah ayat 3. Mari kita jaga hati kita, luruskan niat kita, dan terus berjalan di jalannya dengan penuh harap dan cinta. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.